Ini kembali kepada perbedaan syariat, thariqah dan hakikat. Fokusnya syariat amal lahir, fokusnya thariqah penyucian hati, fokusnya hakikat penyaksian hati. Ranahnya syariat adalah fikih, ranahnya thariqah adalah tasawuf, ranahnya hakikat adalah ma'rifat. Alatnya syariat adalah hukum, alatnya thariqah adalah musyahadah, alatnya hakikat adalah nur iman. Hasilnya syariat tertib ibadah, hasilnya thariqah ikhlas, dan hasilnya hakikat adalah hudud. Bahayanya jika sendiri syariat saja kaku, jika thariqah saja menyimpang, dan jika hakikat saja akan menjadi zindik atau tersesat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di sini contohnya kita ambil. Salat di mata syariat itu kewajiban hukum. Salat di mata syariat itu kewajiban hukum. Fokusnya sah atau tidak sah, rukun dan syaratnya terpenuhi, waktu toharoh dan niat bacaan. Jadi ukurannya, kalau sholat itu wudunya sah, maka sholat sah. Kalau sholat itu menutup aurat, maka adalah sah. Sholat menghadap kiblat sah dan ruang rukunnya lengkap. Dalilnya wa aqimus sholat, perintahnya dirikanlah sholat. Penilaian syariat selama sholat itu rukunnya dipenuhi, syaratnya dipenuhi, maka sholatnya sah. Syariat menjaga keabsahan lahir. Sholat di mata syariat diukur dengan formal yuridis. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sedangkan sholat di mata thariqah itu sarana penyucian jiwa. Fokusnya ikhlas, khusyuk, melawan waswas dan hadirnya hati. Karena itu latihannya dengan riyadhah, zikir sebelum sholat, menjaga adab dalam sholat, memakai wangi-wangian, pakaian yang representatif, tidak asal menutup aurat, memahami bacaan sholat, menangis karena takut kepada Allah. Karena itu Allah menjelaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Penilaian thariqah, sholat sah belum tentu diterima. Jika thariqah itu berkaitan dengan batin, maka secara syariat, secara thariqah, sholat sah belum diterima, belum tentu diterima oleh Allah. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, di mata thariqah, sholat itu munajat dan penyaksian statusnya, merasa berdiri di hadapan Allah, hatinya luluh, egonya lunak, berdiri di hadapan Allah, keadaan batinnya qala fakhbirni an ihsan an ta'budaka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan Allah melihat, seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak mampu, maka Allah pasti melihat kita. Alhamdulillah. Karena itu iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Jadi penilaian thariqah itu yang sholat bukan gerak tubuh, tapi jiwa yang tunduk mengabdi kepada Allah. Inilah hakikat menjaga tauhid dan kehadirannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi inti daripada syariat adalah mengajarkan cara sholat. Inti daripada thariqah mengajarkan menghadirkan hati, dan hakikat mengantar pada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini akan lebih jelas lagi manakala kita melihat puasa dari kacamata syariat, dari kacamata thariqah, dari kacamata hakikat.
Puasa adalah ketaatan terhadap Allah sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fokus dari syariat itu niat, waktu, menahan yang membatalkan puasa, sah atau batal. Maka di sini imtisalul awamir, melaksanakan perintah dan tunduk kepada Allah. Bahayanya jika hanya berhenti di syariat, puasa hanya jadi rutinitas jasmani, secara fikih sah tapi kering secara rohani. Rubba shaimin khadduhu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun bagiannya dia hanya memperoleh lapar dan haus. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi orang yang berpuasa Ramadan, siam Ramadan, secara fikih sah manakala mengikuti aturan fikih. Salat itu sah manakala mengikuti aturan fikih, tapi puasa dari kacamata thariqat, rubba shaimin hadduhu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia hanya memperoleh dahaga dan haus, illal ju' wal atas. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi orang puasa jika puasanya itu hanya menahan yang membatalkan puasa, secara fikih puasanya sah. Tetapi jika puasanya itu tidak dibarengi dengan puasa mata, puasa hati, puasa telinga, puasa mulut, puasa kaki, secara thariqah, maka rubba shaimin hadduhu min siyamihi illal ju' wal atas. Ya, orang puasa kerjaannya ngomongin tetangga, puasa ngomongin tetangga. Dan orang puasa ngabuburit, yang dilihat HP, matanya melihat yang tidak boleh dilihat. Itu ngabuburit itu. Ada orang puasa tapi kakinya menuju tempat-tempat maksiat. Nah itu thariqah itu. Maka kalau ngajinya cuma sampai fikih, sah puasanya. Tapi rubba shaimin hadduhu min siyamihi illal ju' wal atas. Puasanya sah tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi dia tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tapi kenapa ada orang yang puasanya rajin tapi maksiatnya rajin? Ada orang puasa, sholat, masih korupsi. Nah, ini kajian ini kajian thariqah, maling. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ibnu Katsir menjelaskan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ibnu Katsir menjelaskan, ai inna sholata tanha sahibaha 'anil fahsya'i wal munkar idza aqamaha kama umira biha syar'an wa addaha ala wajhihal kamil. Yaitu apabila sholat itu ditegakkan sebagaimana diperintahkan secara syariat dan ditunaikan secara sempurna, fa innaha tunawwirul qulub, maka jika demikian sholat itu akan menerangi hati, wa tuzakkin
nafsa dan juga menyucikan jiwa, wa tazidul iman dan akan menambah iman. Jadi kalau sholat itu dikerjakan secara benar, secara syariat, ditunaikan secara sempurna, fa innaha tunawwirul qulba, maka sholat itu dapat menerangi hati, wa tuzakkin nafsa, menyucikan jiwa, wa tazidul iman dan akan menambah iman. Maka jika sholat dikerjakan seperti ini, insya Allah yang rajin sholat tidak bakal korupsi, insya Allah. Yang rajin sholat tidak akan ngomongin tetangga, amin. Yang rajin sholat banyak rezekinya, amin. Yang rajin sholat akhirnya husnul khotimah, amin. Dan yang rajin sholat insya Allah selamat di dunia dan selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah.